Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara menginstal Zabbix version 6 di operasi sistem Ubuntu. Nah, dalam hal ini saya akan mencontohkan dari cloud server dari Alibaba yang di dalamnya sudah ada operasi sistem Ubuntu. Sebelumnya, pastikan kita sudah mempunyai akun dan satu instance cloud server dari provider cloud computing. Di sini saya mencontohkan saya memakai Alibaba, kemudian nama servernya saya beri nama cloud computing, kemudian ini public IP dari servernya, kita copy, kemudian setelah kita sudah mempunyai server dari cloud computing dari cloud ini, kita coba akses via terminal. Nah, kita akan mencoba mengakses cloud server kita menggunakan terminal, yaitu menggunakan SSH, kemudian root, ini nama usernya, kemudian add public IP-nya, kita enter. Ini kalau pertama kali kita tulis Y, kita tulis yes. Nah, kita akan diminta password dari cloud server tersebut. Password ini sama ketika kalian login ke cloud server tersebut. Kita masukkan passwordnya. Nah, kita sudah masuk. Nah, di dalam ini berarti kita sudah bisa meremote cloud server yang kita buat di Alibaba tadi. Nah, sekarang bagaimana cara membuat Zabbix di cloud server Ubuntu ini? Nah, di sini saya sudah membuat langkah-langkahnya. Kita tinggal mengikutinya. Pertama kita akan melakukan ini. Kita copy saja, kemudian masuk ke terminalnya. Kita pastikan apt update dan apt upgrade -y. Nah, di sini akan memperbaharui kebutuhan instalasi yang ada di dalam server kalian. Kita klik enter. Nah, prosesnya kita cepatkan saja. Nah, ketika sudah selesai diinstal, kemudian kita akan ini setelah kita selesai di update dan di upgrade, sekarang kita akan menginstal Zabbix-nya melalui repo yang sudah ada. Kemudian kita klik enter. Nah, setelah terinstall, kita lihat lagi tahapannya. Nah, sekarang kita akan mengekstrak file yang sudah kita install. Ini kita copy saja, kemudian kita pastekan. Ini untuk mengekstrak file yang sudah kita download. Nah, setelah sudah diekstrak, nah sekarang saatnya kita update cmd kita untuk mengupdate file-file yang ada. Jadi yang sudah diekstrak tadi akan masuk ke dalam server Ubuntu kalian. Yang akan diupdate. Nah, setelah selesai, sekarang kita akan melakukan instalasi Zabbix. Kan tadi filenya sudah di-download, sudah diekstrak, sekarang akan diinstal. Nah, apa aja yang diinstal? Zabbix server, MySQL, kemudian ada front end-nya. Ini monitoringnya menggunakan GUI di web, kemudian ini sebagai engine X-nya, kemudian SQL dan agent. Ini untuk monitoringnya. Kemudian kita klik enter. Kita tunggu saja prosesnya. Nah, ketika kita sudah selesai menginstal kebutuhan yang akan kita pakai, selanjutnya kita akan menginstal MySQL servernya yang versi 8 di dalam
server ini. Kemudian kita klik enter, kita menginstal MySQL-nya. Nah, setelah kita menginstal MySQL servernya, kita lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu menjalankan MySQL servernya dengan menggunakan perintah ini. Masuk ke folder etc, init, kemudian MySQL, kemudian ada perintah start. Kita enter, dia akan meminta menjalankan menggunakan service. Nah, kita cek apakah sudah jalan menggunakan status. Di sini tertulis aktif running, berarti MySQL yang di dalam survei ini sudah bisa kita gunakan. Kemudian kita akan masuk ke dalam MySQL-nya. Untuk nantinya kita akan membuat database, yaitu menggunakan MySQL min u root, kemudian min p. Enter. Diminta password karena ini MySQL-nya awal dan kita tidak setting apapun. Passwordnya default kosong, kita tinggal enter. Nah, di sini sudah masuk ke dalam MySQL-nya. Nah, di sini kita bisa menuliskan baris perintah query untuk membuat kebutuhan di MySQL. Nah, kebutuhan ini yang pertama kita akan membuat database untuk Zabbix-nya. Kita copy saja dari langkah-langkah ini. Kita akan create database, nah, nama Zabbix-nya ZabbixDB, ini perlu diingat. Kemudian karakter set UTF-8 collect UTF-8 bin. Kita enter. Query OK, berarti lanjut. Selanjutnya kita akan membuat user. Langsung saja kita buat user, kita pastikan create user, kemudian nama usernya identified by ini sebagai passwordnya nanti. Nah, kita enter. Selanjutnya kita akan membuat privilege, menggrant all semua privilege. Kita copy aja yang step ini, kita hapus dulu. Grant all privilege on bintang titik bintang to answer. Jadi semua privilege akan diberikan kepada user yang answeri yang sudah kita buat tadi. Kita enter. Kemudian ini juga sama, privilege-nya akan diberikan kepada privilege database-nya akan diberi akses penuh kepada user ini. Kita enter. Kemudian kita flush privilege. Kita enter. Nah, setelah semuanya selesai, sudah database dibuat, user dibuat, kebutuhan privilege-nya juga sudah dibuat, kita sudah flush. Nah, sekarang kita quit, keluar dari MySQL-nya. Nah, setelah keluar, untuk tahap selanjutnya setelah database dibuat, kita akan memindahkan yang dari Zabbix SQL script server ini ke MySQL-nya. Kita enter. Diminta password karena ini baru pertama dan kita tidak mengubah apapun. Kita klik enter. Kita tunggu proses pemindahan data-data yang ada ke dalam MySQL. Nanti tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah proses pemindahannya selesai, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan mengkonfigurasi Zabbix server ini. Kita akan menggunakan tag editor nano. Kita masuk ke etc Zabbix server konfigurasi, kita enter.
Nah, di sini ada beberapa pengaturan yang kita ubah. Yang pertama, tentu nama database-nya. Nah, seperti yang tadi kita telah tulis, kita menggunakan nama database zabbix_db. Kemudian usernya, kita yang buat tadi. Kemudian passwordnya ini kita aktifkan, kita tuliskan tadi. Nah, setelah semua ini selesai, kemudian kita klik X, kemudian kita Y, simpan filenya, tentu tidak berubah, kita klik Enter. Nah, setelah kita menuliskan beberapa konfigurasi yang tadi sudah dibutuhkan, sekarang kita akan mengecek default yang ada. Nah, di sini tujuan kita mengecek ini, kita akan menghapus default yang ada, pengaturan default yang ada, yang nantinya yang dimaksudkan agar secara penuh akses itu akan diberikan kepada user itu. Jadi default ini kita akan hapus menggunakan rm default. Nah, setelah itu kita ls, sudah terhapus. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi lagi bagian engine-nya. Nah, di sini yang perlu dikerjakan hanya cukup menghapus crash ini, kemudian listen ini kita akan berjalan di port 80. Untuk selebihnya tidak ada yang diubah. Kita klik Ctrl X, klik Y untuk menyimpan, klik Enter untuk menyimpan nama file, dan akan otomatis keluar. Nah, tahap selanjutnya kita akan masuk ke dalam directory di mana zabbix itu tersimpan. Kita akan buka user, kemudian share, kemudian zabbix, enter, kita ls. Nah, disinilah file-file dari zabbix itu disimpan. Nah, di dalam ini kita akan merestart file zabbix servernya, di restart ulang. Setelah di restart, kita aktifkan kembali file-file zabbix servernya. Nah, setelah tahap ini selesai, seharusnya dalam tahap ini kita sudah bisa mengakses zabbix ini menggunakan public IP dari cloud server yang ada. Jadi kita akan menggunakan browser. Langsung saja kita buka browsernya. Kita menggunakan public IP dari cloud servernya. Kemudian kita klik baru. Kita pastikan di sini. Kemudian kita enter. Nah, kita akan masuk ke dalam zabbix versi GUI-nya. Ini dalam servernya. Di sini kita langsung aja next step. Nah, sini ada pengecekan requirement apa aja yang harus ada. Di sini terjadi pengecekan. Nah, ketika semuanya oke, berarti apa saja yang dibutuhkan itu sudah terpenuhi. Langsung saja kita klik next step. Nah, di sini kita tinggal sesuaikan sesuai pengaturan yang kita buat. Tadi itu nama database-nya zabbix_db, kemudian usernya kita tuliskan,
username dari Ansari, kemudian passwordnya tadi itu Zabbix 354. Sini kita klik next step, kemudian sini kita beri nama bebas sembarang, tulis saja Zabbix. Nah, untuk default time zone-nya kita memakai UTF plus 8, yaitu Asia Singapura plus 8 Asia Singapura. Nah, ini untuk tema saya pilih dark aja. Nah, setelah itu kita klik next step. Tidak ada yang berubah. Next step, kita install. Nah, congratulations, you have successfully installed Zabbix front-end. Setelah itu kita klik finish, maka kita akan masuk ke dalam login untuk masuk ke dalam server monitoring. Nah, untuk defaultnya kita masuk ini adalah menggunakan admin, hanya gede. Kemudian untuk passwordnya Zabbix, enter, maka akan di direct. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam server monitoringnya. Nah, untuk awal-awal kita disarankan untuk mengubah bagian administrator, kemudian user. Nah, ini admin, untuk mengubah passwordnya agar menghilangkan password defaultnya. Jadi kita buat password baru, kita ulangi lagi, kemudian kita update. Nah, user update. Nah, kalau kita sign out, nah kalau kita sign out, kemudian kita masuk lagi admin, kemudian sini kalau kita pakai password yang lama otomatis akan ditolak. Tapi kalau kita menggunakan password yang baru, nah kita akan masuk ke dalam monitoring ini. Nah, sini kita kalau ingin monitoring, kita klik monitoring, kemudian host. Nah, ini Zabbix servernya. Kita klik grab. Nah, di sini semuanya termonitoring dari memori. Kemudian checksum, cluster address, sini termonitoring lengkap. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini, yaitu membuat Zabbix server versi 6. Jika ada salah ataupun yang berbeda, silahkan teman-teman mengoreksi di kolom komentar. Sekian, bye.